Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillah was sunati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Ja'far Al-Barlamji nafa'anallahi bi ulumi fid darani amin. Adirillahumma qabrahul karim bi arfin syadidin salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dahar inda wiladatihi hawariku wa ghoraibu ghaibiyah. Dan ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, Loharo muncul sesuatu yang apa? Khawariku adalah sesuatu yang aneh atau sesuatu yang keluar daripada kebiasaan. Wagoroib atau sesuatu yang aneh. Ya. Goibiyah itu adalah sesuatu yang goib. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa aneh, peristiwa-peristiwa yang berbeda, peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak bisa dinalar dengan akal kita, itu yang sifatnya goib. Salah satunya adalah irhasan linubuwatihi wa i'laman bi annahu mutarallahi ta'ala wa mujtaba. Yang karena ini merupakan tanda-tanda atau salah satu alamat bagi seseorang yang memang baru dilahirkan dengan kenabiannya yang sempurna. Fazidatis samai hibdon waruddu anha al-maradatu wa dawun nufusi syaitaniyah. Dimana ketika itu yang namanya langit itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan penjagaan yang sangat hebat. Warudda anha, dan ditangkas atau yang namanya dihalau mereka semua yang suka mengacau daripada pintu langit, yang dimana maksudnya adalah dadu nufusi syaitoniyah, yaitu adalah bangsa jin dan bangsa setan yang sering pergi ke langit. Jadi pada zaman dahulu yang namanya al-kahanah atau yang namanya dukun itu sering sekali berwasilah dengan para jin dan para setan. Makanya ketika ada peristiwa-peristiwa yang akan datang atau sifatnya meramal, itu bisa tepat dengan benar gitu ya, tebakan-tebakan mereka. Kenapa? Karena para dukun itu berwasilah dengan para jin, yang jin itu datang ke atas langit untuk membuka pintu-pintu misteri yang ada di dunia ini. Makanya sama seperti catatan ramalan-ramalan ketika nanti mimba dismuhu Ahmad, atau bakal nanti lahir akan nabi yang namanya Ahmad, atau juga nanti bakal ada seseorang yang bakal mengacaukan yang namanya kekuasaan Fir'aun. Terus juga ramalan-ramalan seperti itu tuh dari dulu memang sudah ada ya. Tapi ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka ditutup yang namanya pintu langit, sehingga sampai sekarang yang namanya para setan dan para jin itu tidak bakal bisa sampai ke atas langit untuk mengetahui rahasia-rahasia yang ada di muka bumi ini. Terus warajjamat an-nujumul nairati kulla rajimi fi hali
marqah. Yang dimana di atas langit itu ternyata para setan itu rojamat itu dirajam atau dilempar ya. Dilempar dengan apa? Dengan nujum an-nairoh ya, bintang nairoh ya. Dimana bintang nairoh ini menghancurkan para setan dan para jin yang ada di atas langit sehingga mereka turun ke bawah bumi. Wa qaddalat ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-ajnamu az-zuhriyah. Di mana tadalat atau ada tanda-tandanya bahwasanya para bintang itu merendah atau menjadikan sesuatu memperingati daripada kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah al-anjumu az-zuhriyah. Itu adalah bintang zuhriyah, namanya nama bintang zuhriyah. Wastanarat binuriha wihadul harami warrubah. Yang dimana bintang tersebut itu memiliki pancaran cahaya yang sangat-sangat amat terang, yang bahkan cahayanya itu bisa sampai ke bawah bumi, bahkan ke dataran yang sangat-sangat rendah sekali ya, karena saking silaunya cahaya tersebut. Wa kharraja ma'hu nurun atau atlahu usurus syamni al-qaisariyah, yang dimana begitu pula bersamaan dengan munculnya ma'hu nurun, yaitu adalah suatu cahaya yang ada, yang sangat-sangat bersinar, yang sangat-sangat menyilaukan, lahu kusyur Syam, yang berada di pinggiran kota-kota Syam. Jadi di pinggiran kota Syam itu muncul cahaya juga yang sangat terang dan menyilaukan. Faro'aha man bibi tohin maka daruhu wa magna, yang dimana peristiwa ini itu disaksikan oleh seluruh penduduk kota Makkah ya. Kota Makkah itu melihat daripada peristiwa munculnya cahaya yang muncul dari kota Syam. Wan soda'a liwanu bil madainil iswariyah, yang dimana ketika juga hal ini bersamaan dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan al-Kisrawiyah ya. Kerajaan-kerajaan Kisrawiyah itu hancur lebur karena kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Alladzi rafa'a anu syarwana syamkahu wa syawwa, yang dimana ini merupakan bangunan-bangunan yang didirikan oleh bangsa Anusyarwan ya, Anusyarwan ya, bangunan tersebut. Wa syaqata arba'a asyrata min syuruqatihi al-ulwiyah, di mana hancur juga 14 daripada bangunan-bangunan yang tingkatannya itu sangat tinggi sekali, itu juga hancur bersamaan dengan hancurnya daripada yang namanya kerajaan Kisra atau kerajaan Kisrawiyah ya, kerajaan Kisrawiyah. Wa kusira mulkul Kisra lihauli ma asabahu wa arra, yang dimana hal ini juga menghancurkan daripada namanya mulkul Kisra atau kerajaan Kisra ya, karena tergoncang karena kelahiran baginda Nabi. Wahammadati niranu al-ma'budah bil mamalikil farisiyah, di mana khamadat itu adalah padang apa yang padang, yaitu adalah an-niron atau yang namanya api yang apa? Api yang al-ma'budah, api yang disembah oleh bangsa Persia, itu langsung seketika padam. Kenapa? Litulu'i badrihil muniri wa isyrafi muhayya, karena terbitnya daripada atau lahirnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat menyilaukan. Wa qadat Bukhairatu sawwata wa kanat baina hamadana wa qumma minal biladil ajmiyah, yang dimana para tempat yang irigasi, sayur irigasi atau sawah-sawah begitu, itu di antara kota Sawah dan kota Hamdan itu tiba-tiba yang tadinya kering itu bisa mengalirkan air lagi. Wajafat itkafa wa kifu
maujiha an-najaja yanabi'u hakikal miyah. Nah, keluar airnya, miyah, keluar daripada airnya. Padahal di kota Sawah dan di kota Hamdan itu yang namanya kotanya itu termasuk kota yang terkenal akan kekeringannya, yang hampir mustahil keluar yang namanya air. Tapi seketika keluar air mata yang bisa menyebabkan malah menjadi kota atau menjadi desa yang sangat subur sekali. Wa fadha wadi samawati wa hiya mufazzatun fi falatin wa barizah wa bariyah. Padahal dikatakan bahwasanya kota tersebut adalah kota yang tidak pernah keluar air, tapi karena kelahiran Nabi menjadi kota yang sangat berlimpah dengan airnya. Lam yakun biha qablu ma'un yang qa'u lidunanil laha. Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil maudhi'i al-ma'rufi bil qirasil makkiyah. Karena kelahiran Nabi ini, kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ini terkenal dengan tempat yang bernama, tempatnya itu adalah Bil Iros, itu kota Iros atau apa, desa Iros di kota Makkah. Wal baladil ladzi la yu'dad sajaruhu wa la yuhtala khalla. Di mana di tempat ini adalah tempat al baladil ladzi la yu'dad sajaruh. Ya, di mana tempat ini adalah tempat-tempat yang pohon ini nggak bakal bisa ditebang, ya, pohon itu nggak bisa ditebang. Tetapi karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, akhirnya pohon itu bisa yang namanya ditebang. Wahtul lifa fi ami wiladatihi fi syahriha wa fi yaumiha ala aqwali lil ulama al marwiyah. Cuma dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Baik dari tahunnya, baik daripada harinya, baik daripada yang namanya bulannya. Tetapi yang paling jumhur, yang paling sering orang-orang itu sepakat, yaitu adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Nabi itu lahir bulan Ramadan, ada yang mengatakan Nabi itu lahir bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Nabi itu lahir intinya di bulan Rabiul Awal. Jadi jumhurnya itu adalah di bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya itu ulama banyak yang berbeda-beda. Nah, ini warojihu, dan pendapat yang paling rojeh adalah annaha ubaila fajri yaumal isnin as-sani asyara syahri rabi'il awal min amil fi'li alladhi saddahu anil harami wa hamma. Tetapi pendapat yang paling rojeh, pendapat yang paling kuat adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW adalah ubailil fajri, yaitu sebelum fajar atau sebelum waktu, berarti habis subuh, ya, habis waktu subuh, masuk waktu fajar di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, dengan tahunnya itu adalah tahun gajah, ya, tahun gajah. Dimana karena itu peristiwa itu adalah peristiwa dikatakan tahun gajah karena para pasukan gajah datang untuk mencegah untuk menyerang daripada yang namanya Ka'bah. Nah, jadi kelahiran Nabi itu adalah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Itu adalah kaul yang rojihnya kaul rojihnya atau daripada yang namanya kaul yang paling utama. Nah, adapun kita ketika mempelajari daripada yang namanya atau memperingati daripada peristiwa kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, maka yang harus kita utamakan, yang harus kita disiplinkan di dalam diri kita itu adalah mentauladani daripada akhlaknya Nabi, atau mengikuti atau setidak-tidaknya itu mencontoh daripada suri tauladannya Nabi. Karena mencontoh suri tauladan Nabi akan membuat hidup kita semakin tenang, hidup kita semakin baik, hidup kita semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau misalkan kita hidup di dunia ini memiliki tujuan, ya, memiliki yang namanya tujuan. Tujuan kita itu apa hidup di dunia ini? Tujuan kita hidup di dunia ini apa? Apakah untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, ataukah untuk mendapatkan jabatan yang paling bagus, ataukah untuk memiliki rumah yang mewah, atau apa? Tujuan kita hidup di dunia ini apa? Hah?
Tujuan kita hidup di dunia ini apa? Tujuan kita hidup di dunia ini apa? Ibadah katanya. Hah? Tujuan kita ibadah. Ibadah itu adalah tugas kita. Ibadah adalah tugas. Sedangkan tujuan kita itu apa? Ya, tujuan kita adalah mengharapkan daripada yang namanya ridho Allah. Dan kita nggak bakal bisa tahu cara untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan cara mentauladani daripada yang namanya akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, mentauladani akhlaknya Nabi itu bagaimana? Banyak sekali contohnya. Cuman bakal dirangkum ya yang namanya adab atau akhlaknya baginda Nabi secara seluruhnya itu bakal dirangkum di dalam 4 hadis ya. Kata Imam Jalil Abu Yazid ya, beliau adalah ulama daripada Mekah yang pada zamannya. Beliau itu mengatakan bahwasanya jami'ul hadis ya, jami'ul adab, sekumpulan adab atau yang namanya sekumpulan akhlak itu semuanya terperinci, terkumpulkan dari 4 hadis. Dari 4 hadis. Hadis yang pertama apa? Hadis yang pertama adalah waqala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian semua hatta yuhibbu li ahlihi, sampai kalian mencintai daripada saudara-saudara kalian sendiri ma yuhibbu li nafsihi. Sama seperti kalian mencintai diri sendiri. Nah, ini bagian satunya. Jadi kita itu diharuskan atau dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk mencintai saudara kita sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, ada hadis mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki, dia berkata, ya Rasulullah SAW, ausini, berilah saya yang namanya nasihat, berilah saya yang namanya pencerahan atau memberi yang namanya wasiat. Kata Nabi Muhammad SAW, la taghdab, la taghdab. Artinya apa? Jangan marah. Hadis yang kedua adalah jangan marah. Yang pertama suruh mencintai saudara, yang kedua jangan marah. Yang ketiga apa? Yang ketiga waqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah sesuatu yang baik-baik atau diam ya, berkata yang baik atau diam. Ini hadis buat siapa? Buat umat. Hadis buat siapa? Buat semua umat, khususnya daripada ibu-ibu yang suka ngomong-ngomong gak jelas ya? Yang ngomong-ngomong yang tidak ada manfaatnya ya. Kami kalau misalkan ibu-ibu sering ngomong-ngomong yang gak ada manfaatnya, ini sama seperti Nabi nih. Ibaratnya apa namanya? Salah satunya adalah yaitu termasuk harus didapatkan daripada di sini, harus belajar daripada di sini. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat waqala sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, daripada kebaikan keislaman seseorang yaitu apa? Tarkuhu ma la ya'nihi, untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya, untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi hadisnya ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama apa? Mencintai saudara sendiri sama seperti mencintai diri sendiri. Kita cinta nggak sama diri sendiri? Cinta. Kita kasih kita baju yang terbaik, kita kasih diri kita tempat yang terbaik, kita kasih ke diri kita makanan yang terbaik. Kalau kita mencintai diri kita seperti itu, maka ketika kita mencintai sama sesama saudara muslim kita, maka berikanlah sesuatu yang terbaik, gitu ya. Jadi mencintai itu adalah
Cuma kalau misalkan di dalam syaratnya itu dijelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah wamin daripada wamin ibadah, ya, daripada yang namanya ibadahnya, daripada ibadahnya. Contohnya, kalau saya cinta sama seseorang, maka yang saya lihat adalah cara saya mencintai diri saya nanti di akhirat. Oh, orang tersebut ternyata suka sering gibahin orang, maka saya nasihatin biar nantinya di akhirat enggak mendapatkan siksa gitu. Oh, ternyata di dunianya dia sering sekali namanya mencuri sesuatu, maka saya nasihatin biar dia tidak mencuri. Kenapa? Karena saya mencintai dia. Jadi makna mencintai itu agar nantinya di akhirat itu tidak mendapatkan siksa. Itu adalah makna mencintai. Dan mencintai diri kita sendiri sama seperti apa? Mencintai sesama muslim harus sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, misalkan saya ke Gus Rohim, saya minum es teh manis, Gus Rohim juga minum es teh manis. Terima kasih. Terus saya minum air ini bukan siapa ini? Umi. Oh, yaudah jangan. Ya pokoknya memberikan sesuatu yang sama dengan diri kita sendiri. Ya, itu adalah mencintai daripada sesama muslim. Ya, mencintai sesama muslim. Yang kedua, jangan marah. Farod dadak mirorot. Orang yang nanya daripada itu. Jadi kan tadi kan hadis itu ada orang minta nasihat Nabi, ya kan, minta nasihat ke Nabi. Nabi, saya minta nasihat. Kata Nabi apa? La takdob, jangan marah. Orang ini bingung, kok jangan marah. Balik, pergi, datang lagi. Nabi, nasihatin saya lagi. La takdob. Sampai bolak-balik. Nabi jawabnya cuma satu, la takdob, jangan marah. Kita seringnya marah atau sabar? Seringan kita marah atau seringan kita sabar? Marah. Banyak kan mana marahnya apa sabarnya? Marah. Berarti ini hadisnya buat siapa? Buat kita. Buat kita. Khususnya buat ibu-ibu yang sukanya marah. Soalnya ibu-ibu tuh apa ya? Sering banget banyak banget omongannya gitu. Banyak banget apa? Iya, banyak ngomong. Jadi nggak bisa dirubah ya. Jadi lagi-lagi marah. Nah, jangan marah. Kalau misalkan marah itu adalah salah satu pangkal daripada inti setan, ya. Daripada setan tuh bisa masuk pada seseorang yang dirinya itu tidak bisa melawan hawa nafsunya, apalagi sering marah-marah apa segala macamnya. Marah. Yang dimaksud marahnya itu bukan marah karena kebaikan, ya. Kalau marah karena kebaikan, karena saudara kita ditindas atau apa segala macamnya, itu sesuatu yang bagus. Tapi maksudnya adalah marahnya itu marah yang mengikuti hawa nafsu. Marah yang mengikuti hawa nafsu. Ya, marah-marahnya seperti itu, marah yang tidak jelas sebabnya. Marah yang tidak punya poros. Yang ketiga adalah hadis yang ketiga tadi apa? Berkata sesuatu yang baik atau diam. Jadi pilihannya dua. Ngomong yang baik atau Diam. Pilihannya berapa? Ada nggak yang ketiga? Enggak. Nggak ada. Maka pilihannya dua. Kalau ngomong yang baik, kalau enggak Diam. Bisa ngomong yang baik nggak? Bisa. Kalau nggak bisa? Diam. Bisa diam nggak? Bisa. Kalau nggak bisa diam, ngomongnya yang Baik. udah itu aja pilihannya. Ya. Nggak ada perkataan ngomong-ngomong yang nggak bermanfaat. Ngomong-ngomong nggak bermanfaat tuh apa sih? Dia ngomongin tetangga, itu banyak ya. Saya baru ngomongin aja langsung dicontohin. Ya, memang visioner ya, apa, bisa melihat masa depan. Jadi apa namanya, nanti juga ada lagi nih yang berkata yang ini contohnya, nanti ada lagi contoh-contohnya. Jadi berkata sesuatu yang baik atau Diam. kalimatnya apa? Khairan adalah sesuatu yang baik. Jadi pilihannya berkata itu yang baik-baik aja, nggak boleh berkata yang tidak baik, apalagi yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat tuh banyak sekali contohnya. Ngomongin sesuatu yang bukan faknya, ngomongin sesuatu yang bukan bagiannya. Contoh kayak kita ibu-ibu nggak ngerti politik, nggak ngerti ilmunya segala macam, lagi-lagi dikit-dikit ngomonginnya politik, lagi-lagi dikit-dikit ngomongnya lengserkan Jokowi, lagi-lagi dikit-dikit ngomongnya udah lengser segala macam. Padahal kita nggak ngerti nih yang ngomongin apa. Nah, kecuali kita punya ilmunya, maksud saya. Ya kalau misalkan sekedar campaign itu apa?
bahasanya mendukung, nggak masalah ya. Cuman maksudnya tidak perlu berpanjang lebar, gitu ya. Karena bukan funnya. Atau kita ngomongin masalah sesuatu yang bukan kemampuan kita, Kayak apa? Kayak misalkan kita melihat tetangga, misalnya tetangga lagi banyak duitnya. Tetangga lagi banyak duitnya, padahal dia nggak kerja apa-apa. Itu kan sesuatu yang bukan urusan kita, ya. Maksudnya bisa aja dia itu kerjanya itu kerja rumahan atau kerja online atau kerja apa, tapi menurut kita tuh gatel gitu sih, gatel banget gitu ya. Sekarang kalau misalkan nggak ngomong tuh susah gitu ya. Pengennya tuh ngomongin orang aja. Pokoknya ada orang jelek sedikit aja itu pengennya diomongin. Apalagi orangnya Baik. jelek banget ya. Jelek dikit aja diomongin, apalagi orangnya jelek banget gitu. Pasti aja ada omongannya. Wah, si ini mah gak pernah mandi. Wah, si ini mah ini mulu segala macam. Wah, itu pikirannya itu berkemana-mana segala macamnya. Ya. Dan bahkan kata Nabi Muhammad SAW, ya, kata Nabi Muhammad SAW, al-afiyah. Afiyah itu apa? Sehat. Ibu-ibu pengen sehat? Pengen sehat? Ya. Yang namanya sehat itu min asyrati ajza'a. Yang namanya sehat itu ada 10 bagian. Ada 10 bagian. Wa tis'a min juz'in, dan 9 dari 10 bagian tersebut adalah as-sukutu, yaitu adalah diam. Illa zikru ilallah ta'ala, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyakit itu atau Nabi Muhammad SAW itu ada 10 bagian. Ada 10 bagian. 9 diantaranya karena kakehan cangkem, ya. Karena banyak ngomong, ya. Karena banyak bicara, ya. 9 diantara karena banyak bicara. Berarti satu doang yang bukan, ya. Berarti 9, kalau misalkan kita banyak berbicara 9/10-nya atau 9/10-nya, itu berarti kita itu menimbulkan banyak sekali penyakit. Contoh. Pikiran itu datang dari mana sih? Penyakit itu yang paling berdampak dalam diri kita tuh paling ininya apa? Pikiran. Pikiran itu kenapa? Karena banyaknya omongan. Sumpama saya penghasilan jadi seorang Gojek sehari 10.000. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama orang lain. Bang, kamu jadi Gojek sehari berapa dalam sebulan? Wah, kalau saya mah sehari bisa dapat 1 juta. Akhirnya yang tadinya saya bersyukur dengan 10.000, karena saya ngobrol-ngobrol yang kurang perlu apa segala macamnya, akhirnya malah menjadi pikiran, kok bisa ya orang tersebut gajinya bisa lebih gede daripada saya. Itu satu. Terus juga berbicara sesuatu yang sifatnya ngomongin orang lain. Ketika kepala kita ngomongin orang lain, ketika pikiran kita fokus kepada orang lain, akhirnya kita tidak mengurusi diri kita sendiri. Akhirnya banyak pikiran, makanya timbullah yang namanya penyakit. Makanya kalau misalkan kita mau terus selalu tetap sehat, pengen selalu sehat, tidak gampang terkena penyakit, maka yang paling diutamakan adalah menjaga daripada yang namanya lisan kita. Menjaga daripada Lisan kita. Itu pun kalau mau sehat, ya. Kalau mau sehat. Nah, sekarang saya mau nanya, bagi diri kita, saya pengen tanya sama ibu, yang dimaksud dengan keadilan itu apa? Yang dimaksud dengan adil itu apa? Apakah adil itu sama rata? Apakah adil itu sesuatu yang sifatnya sama? Kalau misalkan ada orang dipukul kepalanya, terus orang yang dipukul itu mukul balik orang yang mukul, itu adil apa enggak?
Hah? Adil. Adil apa enggak? Adil. Adil. Berarti adil itu apa? Sesuai kebutuhan. Sesuai keperluan dan sesuai kebutuhan. Sama anak kan kita harus adil, karena kan kakaknya butuh ini, adiknya butuh ini, itu kan sudah nggak berarti harus sama kan? Ya. Oh, berarti menyesuaikan dengan kebutuhannya. Itu maksudnya daripada yang namanya adil. Oke, nggak masalah. Jadi kalau misalkan kita berbicara keadilan, terkadang ini adalah kalau saya kan tipikal orang yang suka berbicara untuk mengajak kita tuh lebih banyak mikir ya, dibandingkan mengajarkan suatu ilmu. Jadi gini, nih, khususnya ini buat ibu-ibu yang sehat ya, buat ibu-ibu yang sehat, yang selalu minta sama Allah tuh masalah keadilan. Ya. Ibu-ibu ini di sini semuanya banyakan sehatnya apa banyakan sakitnya? Sehat. Banyakan sehatnya. Katakan ibu-ibu itu sehat selama 10 tahun. Sehatnya 10 Tahun. sakitnya cuma 1 tahun atau 1 hari lah katakan. Kira-kira menurut ibu-ibu adil apa enggak? Adil apa enggak? Enggak. Adil apa enggak? Enggak. Hah? Ibu-ibu yang kaya, ibu-ibu yang kaya, kayanya 10 tahun, miskinnya 1 tahun. Adil apa enggak? Adil apa enggak? Enggak. Hah? Enggak. Adil apa enggak? Enggak. Loh, ibu nih? Adil Loh. Pak Ustaz. Hah? Udah dikasih 10 tahun ya Om. Adil berarti? Iya. Gak mau dicoba sama. Kadang-kadang kita tuh suka memikirkan orang lain, khususnya mikirin orang lain ya. Itu semaunya diri kita. Kita tuh menghukumi Allah itu sama seperti egois kita atau nafsu kita. Ya Allah, itu orang kok banyak sekali kejelekannya, kok sering sekali ngelakuin ini segala macam, kok gak diazab sih Allah? Kok gak diazab sih Allah? Giliran saya nih ngelakuin maksiat. Ibu-ibu ngelakuin maksiat nih, terus tiba-tiba diazab sama Allah, adil apa enggak? Adil. Hah? Adil. Langsung diazab seketika, adil apa enggak? Hah? Kira-kira kalau misalkan Allah langsung ngebalas yang namanya azab, atau misalkan suatu perbuatan seketika itu semua, kira-kira yang ada di majelis ini banyak apa enggak? Kayaknya pada di rumah sakit semua ya? Penuh dong. Langsung tepar. Ya? Kita tuh pakai kursi roda. Maksudnya paham ya? Jadi kita tuh nggak boleh atau nggak perlu yang namanya memiliki sesuatu yang memang itu adalah karunia kekuasaannya Allah ya atas diri kita. Kita tuh jangan merasa semuanya itu tidak adil atau merasakan adil hanya berdasarkan akal kita saja, karena sesungguhnya akal manusia itu tidak akan bisa melampaui daripada nikmatnya, luasnya, jembernya daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan tadi berbicara adil, masalah keadilan, paling hidup kita di dunia paling mentok-mentok umurnya 80 tahun. 70 tahun udah hebat. Ya, 70 tahun udah hebat, 60 tahun udah hebat. Tapi Allah ngejanjiin surga itu selama-lamanya. Kan secara akal saja itu tidak adil. Kenapa? 70 tahun di surga, di dunia, itu pun gak semuanya ibadah, maksiatnya lebih banyak, tapi pengen ke surganya selama-lamanya. Giliran lihat orang lain, ya Allah itu maksudnya orang banyak banget, ya Allah kenapa sih gak diazab itu bukan apa? Udah tua, bangka kok gak mati-mati, kan banyak yang gitu ya. Kita saking bencinya sama orang tuh, apa? Udah tua, udah punya ini segala macam, udah miskin, sombong lagi, kenapa gak mati-mati? Kadang kita pikirannya itu seperti itu. Tapi giliran itu dibalik kepada diri kita tuh seolah-olah tidak mau, dan ini adalah sesuatu yang kurang baik. Ya, jadi jangan kita itu merasa diri kita lebih baik, juga jangan merasa diri kita itu sangat jelek. Kenapa? Karena sahabat Sa'labah, ibu-ibu tahu sahabat Sa'labah? Tahu. Sahabat yang apa? Sahabat yang apa? Hah? Ya kayak ini kan. Apa? Yang miskin jadi kaya, tapi Gak tapi suul Kenapa? Karena menolak untuk membayar zakat. Padahal yang namanya sahabat Sa'labah itu mendapatkan julukan Hamamatul Masjid. Ya, Hamamatul
masjid, atau mendapatkan julukan bahwasanya penjaga daripada yang namanya masjid. Tetapi ketika meninggalnya dalam keadaan subul khotimah. Kenapa? Karena menolak untuk membayar zakat. Lalu ada juga yang namanya sahabat siapa? Sahabat Wahsy, yang merupakan pembunuh daripada pamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah jadikan dia apa? Jadikan dia sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam Islam. Kita nggak pernah bisa tahu kapan kita mati, kapan kita bakal masuk ke dalam kubur. Jadi kita nggak perlu merasa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Begitu pula kita juga jangan merasa diri kita lebih jahat atau melihat orang tuh sangat jahat segala macamnya, tidak perlu. Semuanya itu dilakukan biasa saja, standar saja, sesuai dengan kebutuhannya, ya. Sesuai dengan kondisi, situasi dan toleransi. Situasi, kondisi dan toleransi. Nah, yang keempat hadisnya adalah meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya tidak bermanfaat. Nah, kalau kita kan banyak melakukan hal yang bermanfaat. Banyak kan yang melakukan bermanfaat atau yang tidak bermanfaat? Tidak. Yang tidak bermanfaat. Mainan maka HP. Kita bakal jauh daripada mentauladani baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya rangkum terakhir ya sebelum saya tutup. Yang pertama adalah cintai saudara sesama kita, sama muslim, sama seperti mencintai diri kita sendiri. Yang kedua, jangan marah. Yang ketiga, berkata sesuatu yang baik atau diam. Yang keempat, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oke, ada pertanyaan?